Selamat sore Pak Elo. Selamat sore Bu. Ya, apa kabar hari ini? Sejauh ini baik. Puji Tuhan. Oke Pak Elo, sebelum Pak Elo memulai proses coaching sebentar, nah di sini saya akan berperan sebagai pengamat. Nantinya untuk melihat proses coaching Pak Elo. Namun sebelum Pak Elo mulai percakapan nanti, ada beberapa hal berkaitan yang akan saya tanyakan berupa penilaian dalam observasi nanti. Nah, untuk rubrik penilaiannya adalah dalam proses percakapan nanti, Bapak sudah memiliki prinsip dan peran coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya potensi yang dimiliki Bapak yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Berharap nanti Pak Elo dalam proses percakapan boleh menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Bapak sebentar. Bagaimana Pak Elo, bisa dipahami? Boleh Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Ya. Yang pertama, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana dalam percakapan coaching? Mungkin bagi saya kompetensi mendengarkan aktif ya. Ya. Mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot untuk dengan menggunakan teknik rasa. Oke. Nah, dari dua kompetensi tersebut, Bapak sudah sebutkan bahwa ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, kira-kira dari dua kompetensi tersebut, kompetensi spesifik apa yang ingin Bapak kembangkan? Mungkin mendengarkan aktif. Oke, mendengarkan aktif. Ya. Nah, memang mendengarkan aktif itu merupakan kunci penting agar kita bisa menggali banyak hal dari coach kita, ya. Berkaitan dengan pertanyaan terakhir, apa indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam percakapan coaching sebentar? Indikator ya ketercapaian yang rencananya saya akan tuju yaitu menerapkan alur Tirta secara beruntun dalam kegiatan coaching nanti. Ya, baik ya Pak. Nah, di sini ada indikator ya, menerapkan alur Tirta secara beruntun. Ya. Nah, bisa tercapai dalam percakapan nanti. Nah, sekarang Pak Elo sudah bisa mulai untuk percakapan coachingnya. Saya berharap itu bisa berjalan dengan lancar dan tentu sesuai dengan indikator ketercapaian yang Bapak sebutkan tadi, yaitu menerapkan alur Tirta secara beruntun. Oke, Bapak sudah siap? Siap. Oke, silakan Pak. Selamat sore Bu Christine. Selamat sore Pak. Ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa hari ini. Oke. Ini tadi tiba-tiba chat untuk buat pertemuan hari ini. Mungkin Iya, saya perlu bantuan dari Pak Elo. Ada beberapa hal yang perlu mungkin minta bantuan kepada Pak Elo. ya. Iya. Bantuan apa yang Ibu Christine butuhkan? Begini Pak Elo, saya ingin bingung dengan keadaan guru-guru di tempat saya mengajar.
Pembelajaran berdiferensiasi itu sudah dilakukan, tetapi masih banyak guru, rekan guru yang belum paham, belum mengoptimalkan dengan baik bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya. Oke, jadi maksud dari Ibu Christine untuk buat pertemuan ini karena ada masalah yang terjadi di tempat kerja, karena teman-teman yang belum memahami tentang pembelajaran diferensiasi. Iya benar Pak Elo. Memang banyak guru-guru yang saat ini kurang belajar, kurang mau membuka diri, walaupun sudah tahu, tetapi belum mau membuka diri tentang pembelajaran berdiferensiasi itu bagaimana seharusnya dilakukan, seperti itu. Ya. Jadi tujuan dari Ibu Christine membuat pertemuan ini, pembicaraan ini karena ada masalah itu ya? Iya, saya ingin menemukan strategi kira-kira seperti apa yang harus saya lakukan supaya guru-guru di sekolah saya mau membuka diri, mau bisa belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Jadi itu tujuan dari pertemuan ini ya? Iya benar. Menurut Ibu Christine, kalau mau diukur skala 1 sampai 10, menurut Ibu Christine sejauh ini Ibu Christine boleh mengukur tingkat pemahaman teman-teman guru tentang pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Ya kalau saat ini mungkin masih ada di posisi 6 ya? Iya. Adakah kemungkinan yang bisa mendukung agar teman-teman guru ini bisa memahami pembelajaran berdiferensiasi? Memang saya sudah menyampaikan kepada pimpinan dan pimpinan sudah mengiyakan bahwa akan dilakukan in-house training supaya nanti semakin dibukakan, guru-guru semakin dibukakan wawasannya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bahkan saya akan berbagi praktik baik dengan teman-teman saya supaya nantinya lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Jadi sejauh ini adakah yang bisa mendukung tercapainya impian tujuan dari Ibu Christine supaya teman-teman guru itu bisa memahami? Pastinya yang pertama yang akan mendukung saya itu pimpinan sekolah. Karena dukungan, kerjasama, bahkan arahan dari pimpinan sekolah itu yang guru-guru lakukan seperti itu. Dengan kerjasama yang baik dengan pimpinan sekolah pasti semua akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya Bu Christine, kapan rencananya akan dibuat in-house training ini? Rencananya secepatnya sih Pak. Kalau saya sudah komunikasi dengan pimpinan sekolah tadi mungkin minggu depan. Minggu depan. Iya. Saya penasaran Bu. Minggu depan kayak bagaimana pertemuannya atau nanti hasilnya bagaimana? Ya, saya ingin tahu. Minggu depan. Saya berharap dengan adanya narasumber yang terbaik yang akan kami hubungi bisa membuat guru-guru memahami dengan baik tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Menurut Ibu Christine, adakah peluang-peluang yang bisa diambil untuk tujuan dari bisa tercapai untuk teman-teman guru bisa lebih memahami pembelajaran berdiferensiasi ini? Peluang-peluang yang mungkin saya dapatkan adalah yang pertama karena adanya dukungan pimpinan sekolah itu bisa jadi salah satu peluang karena kemudian guru-guru pun
sebenarnya punya motivasi ingin belajar, tetapi masih kurang, masih perlu dikuatkan lagi. Jadi mungkin itu salah satu mungkin peluang-peluang yang bisa saya dapat dari hal ini. Mungkin termasuk kemungkinan ya? Iya, mungkin termasuk kemungkinan juga Pak Elo itu. Oke. Jadi kekuatan apa yang sebenarnya Ibu miliki yang mau dikembangkan? Kekuatan yang pasti apa yang saya miliki itu motivasi dalam diri saya. Karena motivasi dalam diri saya untuk terus berbagi praktik baik dengan teman-teman guru, motivasi saya untuk terus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena dengan guru-guru mengerti tentang pembelajaran berdiferensiasi, setidaknya guru-guru bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya. Jadi solusinya? Solusinya dengan adanya IHT, dengan berbagi praktik baik. Mungkin itu solusi-solusi yang hal kecil yang bisa saya berikan, saya bagikan kepada teman-teman guru. Dan satu juga saya juga solusinya harus terus memotivasi guru-guru untuk mau terus belajar. Baik, selanjutnya Bu Christine, apa komitmen dari Ibu Christine untuk rencana aksi itu? Komitmen yang bisa saya lakukan, yang pertama terus berkoordinasi dengan pimpinan sekolah, terus berusaha memberikan hal-hal yang baik, memberikan motivasi pertama dari dalam diri saya dulu. Kalau saya punya motivasi yang baik, saya punya motivasi yang benar, saya punya motivasi yang tinggi, semangat untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, pasti dampaknya juga akan baik. Jadi mungkin itu komitmen dari dalam diri saya untuk terus mau belajar dan berbagi praktik baik. Ini kan rencana dari Ibu Christine. Pasti dalam menjalankan rencana pasti ada kemungkinan bahwa pasti ada gangguan atau kendala atau yang akan orang hadapi. Bagaimana bisa mengantisipasi gangguan itu? Gangguan dan kendala-kendala bagaimana ya saya mengatasinya? Mungkin saya akan sekali lagi terus berkoordinasi dengan pimpinan sekolah. Dengan adanya hubungan yang baik dengan pimpinan sekolah, saya berharap gangguan hambatan pasti akan teratasi. Bisa Ibu Christine ceritakan atau menyebutkan salah satu atau yang itu mungkin salah satunya Pak Elo kurangnya motivasi mungkin. Motivasi itu. Iya. Berikutnya selanjutnya siapa atau apa yang dapat membantu Ibu Christine untuk menjaga komitmen ini lebih kuat? Yang pastinya seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Dengan melihat mungkin murid-murid yang belum menerima pembelajaran yang berpihak pada mereka, itu salah satu yang ingin mendukung saya rasa menjadi salah satu bentuk dukungan saya murid. Kemudian pasti teman-teman rekan sejawat, kemudian pimpinan sekolah. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Iya, pastinya apa yang mungkin Pak Elo sudah bukakan, strategi-strategi yang mungkin muncul di saat ini saya akan pasti terapkan. Dan saya akan terus membuat refleksi, nanti mungkin kita akan berkomunikasi kembali, bertemu kembali untuk hal-hal apa yang sudah saya capai, mungkin seperti itu Pak Elo. Karena saya dapat banyak bantuan dengan pembicaraan kita hari ini. Jadi actionnya secepatnya minggu depan. Saya penasaran dengan hasil. Nanti kita buat pertemuan lagi untuk membicarakan hasilnya. Oke, siap. Terima kasih Pak Elo. Baik Pak Elo, Pak Elo sudah melakukan percakapan coaching dan saya sudah mengamati tadi ada beberapa catatan juga. Nah,
tapi saya ingin bertanya beberapa hal. Pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Oke. Dalam kegiatan tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses yang kreatif, serta sudah memaksimalkan potensi. Oke. Kemudian dan kompetensi inti itu dengan pertanyaan berbobot, dengan teknik rasa, serta mendengarkan secara aktif. Ya. Oke, jadi Pak Elo, hasil Bapak tadi sesuai dengan catatan saya mengamati tadi pada saat percakapan coaching, Pak Elo membangun kemitraan dengan coaching, yaitu muncul kesetaraan dan proses kreatif juga muncul, yaitu menggali potensi diri coaching. Pak Elo juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga Pak Elo sudah melakukan kompetensi dalam mendengarkan aktif. Itu sesuai dengan catatan saya. Nah, kemudian tahapan alur tirta juga tercapai. Syukur dari percakapan coaching tadi, Pak Elo melakukan alur tirta mulai dari T, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab dengan baik. Secara gambaran umum, dari catatan saya, Pak Elo sudah melakukan coaching dengan baik. Luar biasa Pak Elo. Ada pertanyaan terakhir, berdasarkan coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Pak Elo kembangkan? Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Elo kembangkan? Menurut saya yang kompetensi yang perlu saya tingkatkan yaitu kehadiran penuh. Karena dalam coaching tadi coach mengeluarkan unek-unek, menceritakan permasalahan yang terjadi di sekolahnya, dan seperti ada keinginan dari coach tadi untuk membuat sesuatu yang baik untuk di sekolah, dan saya perlu untuk menggunakan teknik stop agar coach lebih rileks. Menurut Bapak, kehadiran penuh ya, presence ingin dikembangkan. Nah, semoga kompetensi tersebut bisa Bapak kembangkan, tapi bukan hanya itu saja, Bapak bisa mengembangkan juga kompetensi yang lain ya. Tentu itu juga bisa kita gunakan untuk coaching kita. Nah, dari diskusi kita ini Pak, kira-kira apa yang sudah terbayang akan Pak Elo lakukan untuk meningkatkan lagi performa? Oke, mungkin dengan latihan untuk meningkatkan kompetensi coaching sih. Oke, kira-kira mulai kapan Bapak ingin berlatih lagi? Setelah dari tempat ini, Bu. Oke. Nah, saya berharap ini bisa menjadi bekal Pak Elo agar nanti pada saat melakukan coaching bisa sesuai dengan paradigma coaching ya Pak Elo, dan tentu dengan alur tirta. Jadi tetap pada track tahapan alur tirta yang tentu selalu bisa dilakukan ya. Oke Bapak, terima kasih, proses yang luar biasa. Nah, semoga proses ini bisa berdampak baik bagi Bapak selanjutnya. Oke Bapak, saya akhiri proses ini. Terima kasih, sampai Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Elo, sampai jumpa.